Indonesia nggak akan maju. Kalian tahu jawabannya kenapa? Simpel, korupsi. Indonesia turut berduka karena kita bisa aja jadi negara dengan tingkat penipuan paling besar di dunia. Gue tuh jujur malu banget ya sama Indonesia. Sudah betul ke polisi Indonesia berasuah? Malaysia untuk pertama kalinya berhasil masuk dalam daftar 10 besar negara paling damai di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video tentang kenapa sih kita selalu kalah dengan negara Malaysia? Kenapa sih selalu negara Malaysia kebanjiran investor? Kenapa sih kita selalu kalah maju daripada negara Malaysia? Dan negara Malaysia termasuk negara paling teraman di dunia, geng. Bayangkan. Namun berbeda dengan negara kita, banyak dari influencer yang akan Ikinya reaction ini sangat kecewa, geng. Karena bisa saja Indonesia menjadi penipu terbesar di dunia nomor 1, geng. Tentang apa? Ya, tentang investor asing yang mau berlabur ke Indonesia udah mulai ketakutan, geng. Kayak gitu. Kenapa? Ya, karena banyaknya terjadi penipuan, scammer, dan lain sebagainya. Ini aja, orang-orang ini aja malu menjadi orang Indonesia saat di luar negara. Kenapa? Ya, karena di Indonesia memang banyaknya rawan itu scammer kayak gitu, geng. Jadi marilah kita berubah mentaliti kalau mau negara kita maju setara dengan negara-negara jiran kita. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Saya ingin hak kami dikembalikan. Pak Prabowo, tolong bantu kami kembalikan hak kami, Pak Prabowo. Sama Pak Prabowo, khususnya kami yang ada di sini. Mohon keadilan Pak Prabowo. Harapan saya kepada Pak Presiden atau Pak Prabowo, harapan kami supaya Pak Prabowo bisa memberikan kami suatu keadilan yang kami harapkan dari apa yang kami laksanakan selama ini. Memohon kepada Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Di sini kami mohon keadilan, Pak. Kami membawa aduan kami sebagai masyarakat, membawa perasaan kami sebagai masyarakat diinjak sementara ini oleh sama pihak perusahaan. Jadi kami mohon kepada pemimpin negara atau Bapak Presiden, kami mohon keadilan, kami menuntut keadilan dan kami ingin masyarakat diperjuangkan. Indonesia nggak akan maju. Kalian tahu jawabannya kenapa? Simpel, korupsi. Kita tahu di Indonesia ini kekayaannya luar biasa banget. Bahkan di Papua kemarin gua ke sana, katanya di bawah tanah penduduknya itu adalah jalur emas. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kita lihat dari Nianga sampai Rote, itu semuanya adalah sumber kekayaan alam. Tapi pertanyaannya kenapa masyarakatnya miskin? Di video kali ini gue akan flashback semuanya, mulai dari sejarah 350 tahun di mana Belanda yang katanya menjajah kita. Gue akan ungkap kebenarannya di sini. Kalian pernah tahu nggak sejarah yang sebenarnya? Katanya Belanda menjajah kita 350 tahun. Padahal sebenarnya kalau waktu gue di daerah timur, di Papua, di Ambon, mereka merasa bahwa Belanda tidak menjajah mereka. Belanda justru membayar mereka. Tapi yang sebenarnya menjajah masyarakatnya adalah bupati-bupati lokal di Indonesia. Belanda itu nggak bisa ngapa-ngapain di Indonesia karena mereka tahu itu bukan negaranya. Tapi akhirnya Belanda ini membayar bupati-bupatinya dan yang melakukan korupsinya adalah bupati-bupati itu. Indonesia sampai sekarang belum bisa menjawab pertanyaan paling sederhana yang saya ajukan berkali-kali, yaitu pendidikan itu buat siapa? Kalau buat siswa, kenapa yang menentukan kurikulumnya adalah negara? Kalau itu buat negara, ngapain siswa yang bayar? Kan nggak kejawab, karena kita nggak ngerti filosofisnya kemana gitu.
Indonesia turut berduka karena kita bisa aja jadi negara dengan tingkat penipuan paling besar di dunia. Bahkan investor legendaris besar seperti SoftBank dan juga Temasek ketipu sama hal ini. Yes, benar banget, eFishery, perusahaan unicorn asal Indonesia, tersandung kasus fraud yang mengejutkan banyak pihak. Perusahaan ini diduga menggunakan dua laporan keuangan. Yang pertama, laporan internal untuk mencerminkan kondisi sebenarnya. Kedua, laporan eksternal untuk menarik dana dari investor seperti G42, Temasek, SoftBank, hingga Sequoia Capital dari India. Hasilnya, laporan pendapatan mereka ternyata di markup hingga 9,74 triliun, padahal data sebenarnya menunjukkan kerugian sebesar 573 miliar. Fraud ini benar-benar menciptakan persepsi negatif terhadap startup yang ada di Indonesia, dan investor sekarang semakin berhati-hati terhadap tata kelola internal perusahaannya. Yang sedihnya, ini bisa mengurangi potensi pendanaan kepada startup lokal. Gue tuh jujur malu banget ya sama Indonesia. Kalau kalian kira kasus fraudnya eFishery itu masalah orang kehilangan duit, menurut gue, ini salah satu kasus startup paling parah yang pernah gue alamin di seumur hidup gue. Simpel lagi nih, ini ngebuktiin bahwa founder-founder di Indonesia bukan cuma tanda kutip bodoh, tapi nggak punya integritas dan memegang kepercayaan investor global. Sebenarnya ada satu angle yang bikin gue makin kesel ya, karena dari dulu digaung-gaungin cerita anak kampung yang sukses dengan membantu petani-petani di Indonesia. Ceritanya tuh kayak fairy tale banget, dan kalau kalian nggak tahu, eFishery itu nilai perusahaannya di atas 20 triliun rupiah. Itu ngegait investor legendaris kayak Pak Patrick Waluyo yang sangat amat terkenal sebagai investor Gojek di awal-awal. Bahkan berani bikin statement ini tuh penipuan sistematis yang sebenarnya terjadi dari 2018. Dan ada satu statement lagi yang penting. Kasus ini merusak seluruh ekosistem startup di Indonesia. Masih mending kalau seluruh dunia ngelihat startup ini gagal dan orang kehilangan duit. Tapi beda ceritanya, kalau semua investor di dunia ngelihat Indonesia sebagai negara yang nggak punya integritas. Dan gue tahu banget, karena gue pernah podcast sama CEO-nya, dan gue pernah ngebahas eFishery nunjukin kebanggaan gue sebagai startup aquaculture unicorn pertama di dunia datang dari negara kita. Makanya gue kesel. Dan ini pelajaran penting buat kalian yang bermimpi untuk jadi startup founder. Integrity is everything. Sedang betul ke polisi Indonesia berasuah? Dengar pengalaman saya. Tahun lepas di Bandung, saya buat laporan polis, ada barang hilang. Ni, nama polis tu Rindra Rizwan Shah, ni laporan dia. Tiba-tiba datang seorang anggota ni tanya, kenapa? Ini barang hilang. Tanpa banyak tanya kan, polis tu tarik kursi datang duduk bersama saya. Tak lama kemudian, 4 orang polis duduk mendengar laporan saya. Dari situ saya fikir, di Indonesia ni kan, keselamatan kita pasti terjaga. Barang hilang pun sampai 4 orang ambil tahu. Kalau orang hilang, mungkin 10-20 orang polis membantu. Kemudian, ada polis tu tanya aktiviti saya di Indonesia. Saya pun jawablah, saya ilham nak habiskan novel yang saya tulis. Kadang buat video cerita keindahan Indonesia sebab saya nak tutup sengketa antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian ada polis tu ingatkan, buat video yang bermanfaat. Saya dalam hati, jangan risau Pak. Saya ni pencipta kandungan, tahu batas dia. Saya tahu kalau saya buat konten palsu sampai timbul kekecohan, sampai masuk berita, balik Malaysia saya boleh kena dakwa. Akta 574 Seksyen 505 2 tahun penjara. Akta Komunikasi Multimedia 1998 Seksyen 233 RM50,000 Malaysia dan penjara. Jadi video ni saya nak simpulkan. Siapa yang kata polis Indonesia ambil rasuah, saya tidak setuju. Polis Indonesia cemerlang, polis Malaysia terbilang. Yang mana kata ada juga yang ambil rasuah tu, itu bukan polis, itu musang berbulu ayam. Dan ingat, kalau seorang buat kesalahan, jangan sampai seluruh pasukan dipersalahkan. Kabar baik datang dari Asia Tenggara. Malaysia untuk pertama kalinya berhasil masuk dalam daftar 10 besar negara paling damai di dunia. Negara ini naik 9 peringkat dari tahun lalu dan kini menjadi negara paling damai ketiga di Asia Pasifik setelah Selandia Baru dan Singapura. Dengan tingkat kejahatan yang rendah serta stabilitas politik yang semakin kuat, Malaysia menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati hidup yang tenang dan damai. Coba kalian lihat, bukan besar manapun Malaysia ini, tapi kenapa sektor pekerjaan tiada habisnya? Benar. Bahkan berjuta-juta warga negara asing yang datang di sini untuk bekerja. Betul. Dari sektor kebersihan, perkilangan, perladangan, dan lain sebagainya. 90% dari warga negara asing. Cobalah betapa hebatnya Malaysia. Bahkan banyak warga negara asing yang mengambil kesempatan untuk berniaga, berdagang,
untuk mengubah hidupnya. Malaysia. Jauh banget kalau dibandingkan dengan Malaysia, geng, negara kita kayak itu. Kenapa? Karena Indonesia menjadi penipuan terbesar nomor 1 di dunia, sedangkan Malaysia malah masuk dalam negara paling teraman di dunia dan nomor 3 di Asia. Aduh, gimana ceritanya nih, geng? Ya, ini buat ikinya sih satu faktor mentality harus berubah. Dan jangan juga gengsi mencontoh negara-negara lainnya. Itu saja sih simpelnya kayak gitu, geng ya. Jadi juga faktor ini dari pungli harus diberantas dari ormas-ormas dan orang-orang seperti ini kayak gitu. Gimana mau negara kita mau maju ke depannya? Gimana kita mau menyaingi negara Malaysia? Sedangkan orang-orang kita saja tidak mau berubah. Seperti itu, geng, kayak gitu. Kalau orang-orang kita mau berubah, insya Allah kita akan bisa kayak gitu ya, geng ya. Mentality harus diubah. Yang baik, oh ini buruk untuk negara kita, oh jangan dilakukan. Oh ini baik untuk negara kita, jom kita lakukan. Kita harumkan nama baik Indonesia. Bukan malah mencemarkan nama ini. Ini kalau seperti ini penipuan terbesar di dunia. Nanti investor malah takut, geng. Malah tutup mata ke Indonesia aja, jom. Mau investasi, tak mau lah, takut dikena tipu. Macam itu lebih baik ke Malaysia. Kayak gitu, geng, takutnya. Yang ditakutkan ikinya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah nonton sampai akhir. Yang telah ngetek juga, terima kasih banyak buat kalian. Dan semoga kalian bisa paham apa arti dalam video ini. Bukan unsur untuk saling menghina atau mengejek negara ikinya sendiri, namun kita harus mengambil contoh hal baiknya daripada negara Malaysia. Gimana negara itu negara itu bisa berkembang seperti apa? Ya seperti itulah ikinya yang omongkan dari depan sampai akhir. Orang influencer, orang pintar-pintar saja malu mengakui jadi orang Indonesia. Apalagi ya kalian-kalian netizen Konoha masih bilang NKRI harga mati, tanam dalam ubi. Ikinya pengen undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.